Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Habibah, BP 1810552028. Saya mahasiswi di Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis diskriminan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel independen. Kombinasi linear dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Berikutnya, tujuan dari fungsi diskriminan. Tujuan dari fungsi diskriminan sendiri yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara grup variabel dependen. Yang kedua, jika terdapat perbedaan tersebut, maka digunakan untuk mengetahui mana yang membuat perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengklasifikasikan objek, dalam terminologi SPSS biasanya disebut baris, apakah ada suatu objek ini bisa berupa nama orang, tempat, dan lainnya, termasuk kepada objek satu atau kelompok yang kedua. Berikutnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal SPSS. Teman-teman dapat melihat contoh soalnya pada slide saya berikut ini. Contoh kasus, dosen di Universitas A diwajibkan untuk melakukan penelitian ilmiah 1 kali dalam setahun. Untuk membantu dosen melakukan hal tersebut, perguruan tinggi membantu menyediakan dana setelah proposal ilmiah penelitian tersebut dianggap layak oleh lembaga litbang kampus. Walaupun demikian, ternyata masih banyak dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan biaya pribadi. Untuk mengetahui penyebab hal tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan 4 variabel. X1 merupakan gaji, X2 sikap terhadap litbang, X3 kemampuan, X4 daya tarik yang diteliti, dan dengan hipotesis sebagai berikut. 1 dan 2 layak diberi dana dan tidak layak diberi dana. Berikut data yang berhasil diperoleh. Sebelumnya, saya telah membuka SPSS terlebih dahulu agar tidak menunggu lama. Baiklah, pertama-tama pada kolom name kita masukkan variabel Y dan variabel X. X-nya di sini ada 4. Kita ketik Y, kemudian X1, kemudian X2, X3, dan X4. Kemudian kita ganti desimal menjadi 0 agar tidak menjadi bilangan berkoma. Setelah itu kita ganti labelnya. Y merupakan hasil layak atau tidak layak diberikan dana. X1 merupakan gaji, X2 merupakan sikap, X3 merupakan kemampuan, dan X4 merupakan daya tarik. Setelah itu kita kembali ke data view. Sebelumnya saya telah menyalin data di Microsoft Excel terlebih dahulu agar tidak terlalu membuang-buang waktu. Kita tinggal copy dan paste ke SPSS. Setelah itu kita tekan Analyze, kemudian Classify, kemudian ke Determinan. Kemudian kita masukkan Y ke grup variabel, grouping variabel, Kemudian X1, X2, X3, dan X4 kita masukkan ke variabel independen. Kemudian di bawah Y ada kolom, kita tinggal klik kolom tersebut, kita ganti minimumnya menjadi 1
atau layak diberi dana, dan maksimumnya 2 tidak layak diberi dana. Continue. Setelah itu kita klik statistik. Kita klik statistik. Kemudian kita centang. Teman-teman dapat melihat kolom-kolom yang saya centang pada gambar. Kemudian continue. Dan kita tekan OK. Sebenarnya hasil SPSS itu tabelnya bergabung, tetapi saya sengaja memisahkan agar teman-teman lebih mengerti. Yang pertama, kita melihat tabel grup statistik. Analisisnya, gaji merupakan nilai rata-rata terendah diikuti oleh sikap. Teman-teman dapat melihat pada tabel bagian total. Kemudian, standar deviasi antar kedua variabel tersebut sama. Dan yang terakhir, sehingga dapat dikatakan kedua variabel inilah yang akan menentukan layak atau tidak layaknya diberikan bantuan dana. Teman-teman dapat melihatnya pada tabel di samping. Berikutnya, tabel Test of Equity of Group Means. Analisisnya, nilai Wilks lambda merupakan nilai yang menentukan. Jika mendekati 1, maka tidak ada perbedaan. Tetapi, jika mendekati 0, maka terdapat perbedaan antara variabel 1 dengan variabel lain. Pada kolom ini, variabel kemampuan merupakan variabel yang paling mendekati 0. Artinya, variabel kemampuan merupakan variabel yang paling berbeda di antara variabel lainnya. Kemudian, agent value. Tabel ini menjelaskan bagus atau tidaknya sebuah fungsi diskriminan yang dihasilkan. Nilai agent value sebesar 4,457 cukup besar atau besar dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan ini bagus. Nilai canonical correlation merupakan nilai fungsi antar skor dan fungsi diskriminan yang didapat. Nilainya 0,904 atau mendekati 1. Dengan kata lain, nilai fungsi skor determinan ini kuat. Berikutnya, tabel standar canonical diskriminan fungsi koefisien. Tabel ini menjelaskan tentang seberapa besar kontribusi yang membedakan antara layak atau tidak layak diberi bantuan dana. Nilai yang paling besar adalah variabel kemampuan dan variabel daya tarik, sehingga variabel inilah yang menentukan layak atau tidak layaknya diberikan bantuan dana. Kemudian, tabel struktur matriks. Tabel struktur matriks berisi korelasi variabel independen dan diskriminan dari output SPSS variabel kemampuan dan daya tarik yang paling besar, sehingga variabel ini merupakan variabel yang kuat. Terakhir, pada tabel klasifikasi fungsi koefisien, pada tabel ini kita dapat membuat fungsi diskriminan. 1 merupakan layak diberi bantuan dana, dan 2 merupakan tidak layak diberi bantuan dana. Fungsinya sendiri teman-teman dapat melihat pada layar yang ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang SPSS, analisis diskriminan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf.